Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah sumber kehidupan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang memelihara kami dan memenuhi hari-hari kami. Pada hari yang baru ini kami boleh menikmati ragam kasih-Mu dan kami juga boleh dituntun dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, tuntunlah kami dan kiranya ketika kami mendengar firman-Mu kami semakin dikuatkan dan dihiburkan dalam menjalani kehidupan kami. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai ke 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengkhotbah banyak berbicara tentang ragam kehidupan manusia yang penuh dengan pencarian syarat akan pencarian makna kehidupan. Manusia mengejar pengetahuan. Manusia mengejar pekerjaan, jabatan, kekayaan, keberhasilan. Bahkan manusia juga mengejar pengakuan dari orang lain. Tetapi pada akhirnya pengkhotbah membawa kita pada satu refleksi yang sederhana. Membawa pada kesimpulan hidup yang bermakna bukan terutama tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Kita bisa memiliki banyak pencapaian, tetapi jika hati jauh dari Tuhan, semuanya dapat terasa kosong. Kita bisa dikenal banyak orang, tapi kita belum tentu hidup memiliki arah yang benar. Kita bisa bekerja keras, membangun masa depan, tetapi kita juga perlu bertanya, untuk siapa kita bekerja dengan susah payah membangun masa depan? Untuk siapa dan apa tujuan menjalani semua ini? Pengkhotbah memberikan jawabannya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Takut akan Allah bukan berarti hidup dalam ketakutan karena menganggap Tuhan sebagai pribadi yang selalu ingin menghukum. Takut akan Allah berarti ada penghayatan yang dalam, memandang, menghormati, mengasihi, dan melihat kemuliaan Allah di dalam kekudusannya. Dan menyadari bahwa hidup kita berada di hadapannya yang berkuasa. Artinya, ketika kita bekerja, kita mengingat Tuhan dan perintahnya. Ketika kita mengambil keputusan, kita mempertimbangkan kehendak Tuhan di dalamnya. Ketika kita berbicara kepada keluarga, kita mengingat bahwa perkataan kita juga harus mencerminkan kasih Tuhan. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat, kita tetap memilih melakukan yang benar karena kita tahu Tuhan melihat kehidupan kita. Ayat ke-14 berkata, bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, termasuk segala sesuatu yang tersembunyi. Ini bukan sekedar ancaman, tetapi sebuah pengingat bahwa kehidupan kita mempunyai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada banyak hal yang mungkin tidak diketahui manusia. Kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak dihargai. Pengorbanan mungkin tidak dilihat. Sebaliknya, kesalahan, prasangka, tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain mungkin menjadi tantangan bagi kita. Namun tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena itu jangan menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran utama kehidupan kita. Jangan hanya berusaha terlihat baik di depan orang lain. Yang lebih penting adalah memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Renungan ini mengajak kita mengevaluasi prioritas hidup. Kita sering bertanya, apa yang ingin kita capai? Tapi firman Tuhan mengajak kita bertanya lebih dalam. Apakah hidup yang saya jalani berkenan kepada Tuhan? Pada akhirnya, apapun yang boleh kita miliki, jabatan akan berlalu. Kekayaan dapat berubah seperti roda yang berputar. Popularitas tidak selamanya bertahan. Bahkan berbagai pencapaian yang kita banggakan suatu hari akan menjadi bagian daripada masa lalu. Tetapi yang bagaimana yang penuh adalah hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang jauh lebih penting. Maka marilah kita menjalani kehidupan dengan sederhana tetapi sungguh-sungguh.
menghormati Tuhan, menaati firman-Nya, mengasihi sesama, melakukan tanggung jawab dengan setia, dan menjaga hati tetap dekat kepadanya. Tuhan menguatkan kita untuk setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa berulang kali firman-Mu menuntun dan mengingatkan kami pada penghayatan dan makna yang lebih dalam akan arti kehidupan kami. Bahwa pencarian kami bukanlah pencarian yang kosong tanpa makna, tetapi pencarian kami adalah pencarian penuh cinta kasih Allah, pengalaman baik di dalam Allah, dan bagaimana Allah selalu terlebih dahulu memperlihatkan cinta dan inisiatif yang baik kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri itu semua dan menyambutnya juga dalam sukacita bagi kehidupan kami. Sehingga benar kami selalu memiliki semangat dan kekuatan di dalam hari-hari kami yang baru untuk senantiasa setia di dalam kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Setiap rumah tangga pasti melewati api ujian, tapi justru di dalam api itulah emas dimurnikan. Retret Pasutri HKBP Menteng 2026, emas yang dimurnikan. Tahun lalu, puluhan pasangan pulang dengan hati yang dipulihkan. Tahun ini giliran Anda berdua. 28-30 Agustus di Air Hotel Rancamaya Bogor. Membuat kita harus siap untuk menikmati bukan hanya yang baik saja, tapi juga yang buruk. Kita punya kok inner resource untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ada 400.000 perceraian di Indonesia. 400.000 itu 100.000-nya karena isu finansial. Bersama Pendeta Binsar Pakpahan, Pendeta Julianto Simanjuntak, Dr. Lavinia Suryadi, dan Felix Andro Ruby. 3 hari untuk memulihkan komunikasi, menguatkan komitmen, dan membangun kembali visi keluarga Anda berdua. Pasutri HKBP Menteng, Sampai jumpa di Retret Pasutri HKBP Menteng 2026. See you! Kuota terbatas, hanya 30 pasutri. Scan QR Code dan daftarkan diri Anda sekarang.